guys, balik lagi di Where to Go bersama saya Hendro. Dan untuk di episode kali ini saya sudah berada di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Dan untuk episode kali ini pastinya kalian udah tahu saya mau ngapain di stasiun Duku Atas. Yap, untuk episode kali ini saya akan memenuhi keinginan saya, keinginan penonton, dan semua yang ada di YouTube channel Where to Go ataupun di lain sebagainya, bahwasanya tepat pada tanggal 28 Agustus 2023 kali ini, alias hari perdana, hari pertama LRT Jabodebek dioperasikan secara umum. Dan saat ini saya sudah berada di depannya nih guys, di depannya stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Dan di sebelah sini sudah tersedia lift ya guys. Di ini seberang sini nih lift yang menuju ke atas stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Dan di sebelah sininya juga tuh ada tangga ya, tangga dan lift yang siap masuk ke dalam peron LRT Jabodebek Duku Atas. Bagaimana keseruan untuk video kali ini? Jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang di skip. Tonton videonya sampai habis. Eksklusif, kita lanjut naik LRT Jabodebek. Let's go. Oke guys, sekarang kita akan lanjut menuju ke peron stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Dan di sini cukup terintegrasi ya. Integrasinya, namun kita masih transit bagi kalian yang menggunakan Transjakarta. Ini integrasi yang ke arah stasiun KRL dan stasiun KA bandaranya ya, di Kompleks Sudirman. Kemudian di sebelah sini juga ada tangga juga guys. Ini yang tangga dan lift menuju ke atas juga ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Kemudian ini juga lift ya. Ini cukup friendly banget ya untuk para penumpang yang mau milih mau naik lift atau mau naik tangga. Kemudian juga aksesnya banyak ya, saya lihat nih aksesnya cukup banyak. Jadi kalian yang mau dari arah sini mau ke arah sana ya, kemudian ke arah sini lagi belakang sana, banyak intinya. Kita sampai bingung saya mau lewat mana. Kita lanjut menuju ke atas peron stasiun LRT Jabodebeknya di Duku Atas. Nah, di sini juga karangan bunga guys. Udah banyak banget. Sengaja untuk video kali ini nggak saya cut, nggak saya skip, karena emang biar kalian tahu nih first impressionnya perdana nyobain naik LRT Jabodebek. Walaupun di saat uji coba publiknya saya gak bisa ikutan, Amat ternyata juga nggak bisa ikutan, cuma dapat surat cintanya dari LRT Jabodebek berupa SMS guys. Nih, banyak banget karangan bunganya guys, dan pintu masuknya cukup banyak ya, sampai bingung mau masuk lewat mana. Dari perusahaan-perusahaan terbesar-besarnya, kemudian dan lain sebagainya. Di sini aksesnya langsung bisa masuk juga guys. Di sini guys. Terus kemudian ini ada pelang khusus tamu undangan. Berarti ini seremoni banget ya. Kita lanjut menuju ke atas ya, ke area peronnya. Dan bagi kalian yang mau olahraga, sangat rekomendasi ya lewatin tangga-tangga ini. Tapi kalau yang nggak kuat juga udah disediakan lift juga ya ternyata di sini. Saya belum nemuin eskalator juga, apakah ada atau tidak. Anak tangganya cukup banyak. Biar kalian cukup tahu betapa perjuangannya kita naikin tangganya di peron LRT. Pantesan tadi masyarakat yang mau naik kereta LRT mayoritas naik lift semua ya, karena tinggi. Yuk, kita lagi sampai guys. Ya kan, pada naik lift semua kan guys. Nah, dan di sini kita sudah masuk di area concourse-nya. Tinggi guys.
Kuy, lanjut ke dalam. Nah, oke, kita explore dulu stasiun duku atasnya ya. Pengen cukup tahu ya, sekalian saya mau spillin juga jembatan multifungsinya, integrasi antara stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ke arah stasiun Sudirman. Nah, ini sudah dibikin ya mapping developmentnya guys. Di sini kira-kira kalau jadi seperti ini, kemudian udah terancang dan ternyata ada eskalator juga ya. Kita spill dulu nanti sebelum bahas yang berikutnya guys. Ini letaknya guys. Oke. Ini adalah JPO multifungsi Duku Atas dan banyak sekali ya tenan-tenan UMKM yang ngisi di sekitaran kawasan ini. Kita lanjut menuju ke peron. Dan jangan lupa guys, untuk payment pembayarannya bisa menggunakan kartu multitrip. Ya. Ini kartu multitrip guys. Bisa juga pakai kartu bank ataupun QRIS yang saat ini baru disupport di aplikasi Akses by KAI. Nah, kuy, kita masuk ke dalam. Oke. Nah, ini ada vending mesinnya juga guys. Jadi kemungkinan besar kartu uang elektroniknya bisa diisi di sini. Vending mesinnya seperti ini guys. Cukup matang ya, untuk persiapannya semuanya cukup matang guys. Ini kemudian ada papan informasi, ada loket juga. Kemudian saya belum menemukan mesin cek saldo ya. Harusnya kalau namanya berbasis kartu harusnya ada mesin cek saldo seperti di KRL ataupun di Transjakarta, MRT ataupun transportasi yang lainnya. Dan gate-nya seperti di KRL komuter lain ya guys. Kuy, kita lanjut masuk ke dalam. Sukses masuk guys, lebih cepat ya, lebih responsif juga untuk kartu multitripnya. Ini saya mau spill di jalur 2-nya stasiun Duku Atas. Ini hanya melayani penurunan dari arah Jatimulya ataupun dari arah Cibubur ya, via Cawang. Kemudian di sini ada Signen peron yang melayani. Jadi di sini cuma ada jalur satu aja yang tujuan Jatimulya ataupun jurusan Cibubur alias Harjamukti. Next, kemudian di sini ada charger. Jadi kalian yang kehabisan baterai handphone, laptop bisa cas di sini. Kita spill dulu ya. Toilet difabel, toilet pria, wanita lengkap, poskes lengkap. Kemudian ada musola juga guys. Terus ada tangga. Kalau dilihat di tangganya kecil ya. Guys, kita lanjut lagi. Langsung menuju ke peron atas. Itu yang saya tunggu-tunggu guys. Dan cukup ramai juga nih para penumpang yang ingin mencoba naik LRT Jabodebek. Go guys. Oke, kita masuk guys di peron utamanya dan cukup ramai sekali guys. Untuk para penumpang harus berhati-hati ya, jangan melewati garis yang diuntungkan. Pertama Bu, hati-hati, handphone jangan jatuh Bu. Kalau ingin mendokumentasikan, hati-hati dengan barang bawaan ya.
Oke, ini kereta yang nggak tahu dari stasiun mana. Cukup rame okupasinya, terutama jam pulang kerja. Diinformasikan kepada seluruh penumpang untuk keberangkatan kereta selanjutnya menuju stasiun Harjamukti. Oh, pas guys, Cibubur guys. Pas. Cibubur guys, ternyata guys. Duku atas guys. Wah, happy banget ya rasanya, saya excited sekali bisa ngelihat secara langsung LRT Jabodebek secara live guys. Happy gitu rasanya. Ini langsung light shootnya ke sini loh. Keren, keren, keren. Oke guys, ralat, ternyata kereta yang tadi putar balik tujuan Jatimulya ya. Jadi saya harus nunggu dulu yang ke arah Cibubur, mungkin belakangnya lagi ya. Cuma saya udah penasaran banget loh, pengen masuk ke dalam keretanya. Banget loh, pengen nyobain banget sumpah. Kalau mau ke Jatimulya urusannya nggak bisa dapet kereta arah baliknya ya. Oke, kita lihat dulu guys. Dan kereta ini murni jalan otomatis. Jadi ada satu track attendant yang gunanya hanya monitoring, controlling, dan pelayanan di dalam kereta ini sendiri. Dan langsung jalan. Wow. Jalan guys. Nah, tuh. Langsung jalan guys. Haha. Kita tunggu kereta ke arah Cibubur. Bye bye. Nah, kayaknya ini yang tujuan Cibubur guys. Bener-bener rapat ya headway-nya. Rapat banget jadwalnya. Dan untuk pemberhentiannya juga ini headway-nya kalau tak hitung ini kurang dari 30 detik ya guys. Kurang 30 detik. Jadi pintunya itu langsung ditutup lagi. Dan untuk informasinya juga yang dari petugas-petugas yang berdinas cukup responsif juga ya guys. Jadi kalian yang merasa bingung kereta ini mau kemana, petugasnya siap melayani kalian dengan baik ya. Headway-nya ini udah hampir 1 menit nih. Pengecekan dulu kayaknya. Saya yang tujuan Jatimulya tadi yang pertama cepet banget. Kita ambil shoot ini dulu deh. Yang pas dulu deh. Emang ini zona terbatas ya. Apa ya tuh ke arah Baduk lagi keretanya. Baduk lagi guys. Oke, menuju Baduk. Menuju Baduk guys. Nah, ke belok kiri tuh. Keren loh guys. Harjamukti. Oke, ini ke Cibubur ternyata. Tadi yang ke arah Jatimulya. Keren guys. Oke, kita naik guys setelah ini guys. Kita lanjut menuju ke Cibubur.
Let's go. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Persiapan LRT Jabodebek berangkat dari stasiun Duku Atas menuju ke Harjamukti Cibubur alias kereta ini via Cawang. Bingung mau ngomong apapun lagi guys. Nanti kita ke peron kereta depannya ya, biar bisa ngelihat kereta ini jalan secara eksklusif dan headway-nya cukup lama. Ini sekilas tampilan kabin masinisnya guys, bener-bener murni jalan sendiri. Dan untuk penumpangnya rame ya, rame banget. Kita menuju ke Cibubur. Ini keretanya belum jalan-jalan guys. Dan ini ada cukup menarik juga ya, ternyata ada display digital juga ya, saya baru tahu. Belum explore semuanya ya, nanti kereta ini jalan baru kita explore. Dan untuk kereta ini juga diproduksi oleh PT Inka. Jadi kalau menurut saya, pas saya ngeliatin perdananya ini cukup bagus ya untuk build quality-nya ya. Semoga aja ini bisa awet ya, dan bisa menyusul juga KRL komuter lain yang dibikin juga oleh Inka. Dan sini ada raknya juga ya, saya baru ingat. Ini pintunya kecil banget, lonjong-lonjong gimana gitu. Ini ada priority seat-nya juga ternyata di setiap kereta ya. Jadi priority seat kan biasanya kan di pojok ya kalau di KRL ya. Ternyata kalau di sini tempatnya seperti ini. Kayaknya kita boleh explore ke depan karena keretanya belum jalan-jalan ternyata. Dan keretanya ini juga terdiri dari 6 kereta ya guys. Jadi cukup panjang sebenarnya. Dan belum jalan-jalan memang keretanya, sampai ini saya jalan. Oh, lagi pemeriksaan ternyata. Soalnya tadi yang Bekasi cepet banget gitu jalannya. Ini walaupun udah berbayar goceng, ternyata masih ramai juga ya. Tuh, udah nyampe kereta paling terakhir guys. Nah, ini track attendant-nya di sebelah sana. Oke, kita tunggu keretanya jalan deh. Capek juga. Oke, kereta LRT Jabodebek menuju ke stasiun Cibubur alias Harjamukti berangkat dari stasiun Duku Atas. Kita lihat dari sini dulu ya. Saya nanti mau nunjukin spot-spot favorit ya, seperti tikungan Lonspan ya, Lonspan dari Rasuna Said ke arah Jalan Gatot Subroto, kemudian percabangan dari Cawang BNN ya. Jadi di situ ada percambangan dari
stasiun ke arah stasiun Halim Bablas Jatimulya dan ke arah stasiun Taman Mini ke arah Bablas Cibubur. Kita lihat di sini aja guys. Stasiun berikutnya. Nah, ini juga termasuk launch spam guys. Next station, Setiabudi. Termasuk launch spam juga. Oke, kita boleh ke depan biar bisa ngelihat secara khusus. Ini ternyata launch spam juga ya. Kita dikit dulu guys. Banyak juga tuh yang kerekam. Nanti saya ngambil 3 spot yang tadi sudah saya bahas ya guys, biar mempersingkat waktu juga. Setiabudi. We are approaching Setiabudi. Oke, kita nikmatin aja guys karena demi efektivitas waktu dan episode yang saya bahas juga untuk LRT Jabodebek juga ini bahasnya lebih dari 1 episode ya, melainkan 3 episode. Kita membagi timing waktu aja supaya bisa di shoot semua di lain episode. Nah, masuk stasiun Setiabudi guys. Pintunya dibuka sebelah sini. Setiabudi. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Canggih juga ya. Nah, ini track attendant-nya guys yang berdiri di pintu. Jadi dia lagi. Pintu akan ditutup. Dilarang bersandar di pintu. Doors are closing. Oke, kita nikmati perjalanannya guys. Mau di stop malah ngebut guys. Ya udahlah. Kereta akan tiba di Rasuna Said. We are approaching Rasuna Said. Oke, kita langsung skip ke launch spam ya guys. Stasiun berikutnya, Pancoran. Next station, Pancoran.
Pancoran. We are approaching Pancoran. Pancoran. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Pintu akan ditutup. Dilarang bersandar di pintu. Doors are closing. Please stand clear of the train doors. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi di bus view-nya LRT Jabodebek. Nah, sekarang LRT-nya sudah jalan dari stasiun Ciliwung menuju ke stasiun Cawang. Cawangnya di sini ada Cawang BNN. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Dan nanti kita dari stasiun Ciliwung menuju ke stasiun Cawang ini ada percabangan jalur yang menuju ke arah Jatimulya maupun ke arah Harjamukti. Kalau untuk arah Jatimulya, kereta ini belok kiri. Kalau untuk kereta tujuan Harjamukti, LRT ini belok kanan. Selamat menyaksikan guys. Stasiun berikutnya, Cawang. Next station, Cawang. Kereta akan tiba di Cawang. We are approaching Cawang. Cawang. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Pintu akan ditutup. Dilarang bersandar di pintu. Doors are closing. Please stand clear of the train doors. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Harjamukti. Stasiun berikutnya, Taman Mini. Next station, Taman Mini.
Demi kenyamanan bersama, dilarang makan dan minum, merokok, membuang sampah di dalam kereta, serta dahulukan tempat duduk untuk penumpang prioritas. Oke guys, sudah habis untuk percabangannya. Nanti kita next lagi ke Longspan di daerah Jagorawi. Itu kalau nggak salah perbatasannya dari stasiun Taman Mini menuju ke stasiun Kampung Rambutan. Oke, kita skip dulu. Oke guys, ternyata di sini ada Longspan lagi. Jadi di sini Longspan penghubung dari Cawang menuju ke stasiun Taman Mini yang ke arah Cibubur. Di sini ada jalur yang unik. Jadi LRT ini turun dan ukurannya hampir setara jalan jalan raya ya di sampingnya ya. Jadi kayak bentuk huruf U. Jadi ini nanjak, nurun, nanjak lagi. Hampir lupa sebenarnya. Jadi ini ada 4 view ya, bus view. Sebenarnya ada lagi satu view lagi di daerah petak dari stasiun Duku Atas ke arah stasiun Setiabudi ya. Itu Longspan juga cukup lumayan. Cuman saya skip karena tadi lagi fokus ngeliat chat WhatsApp. Oke, selamat menyaksikan guys. Habis guys, kita skip langsung ke Longspan Taman Mini Rambutan. Oke guys, kita masuki bus view terakhir kayaknya. Longspan dari Taman Mini menuju ke Kampung Rambutan. Jadi ini keretanya kayak nyebrangin jalan tol. Selamat menyaksikan ya guys.
Anda adalah prioritas kami. Terima kasih. Kereta akan tiba di Kampung Rambutan. We are approaching Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Stasiun berikutnya. Shoot on cam guys di dalam Next LRT station. Jabodebek Ciracas. TS17 menuju ke stasiun Harjamukti. Tadi kalian udah lihat ya, ada start launch span recommended ya, yang menurut saya bisa dijadikan referensi untuk pengambilan video. Itu cukup bagus banget ya kalau dari saya lihat ya. Kelokannya cukup curang, kemudian ada turunan letter U-nya, kemudian disuguhkan pemandangannya cukup bagus ya bagi saya ya. Dan sekarang kereta ini melaju menuju ke stasiun Ciracas. Habis itu keretanya berhenti di stasiun Harjamukti sebagai pemberhentian terakhir. So, mungkin setelah ini nanti akan saya bahas fasilitas di dalam LRT Jabodebek itu sendiri ya. Sebelumnya udah saya kasih tahu juga sekilas, seperti ada persediaan kursi prioritas, kemudian ada lagi CCTV ya, kemudian lain sebagainya. Oke, kita lanjut menuju ke tujuan akhir, stasiun Harjamukti alias Cibubur. Sebelum nyampe stasiun Harjamukti alias Cibubur, saya bakal nginfoin apa aja fasilitas yang ada di dalam LRT Jabodebek ini ya. Untuk pabrikan itu sendiri, LRT ini dibuat oleh PT Inka Madiun dan produksinya dari tahun 2020 ya, sejak tahun 2020. Kemudian rangkaian LRT tersebut terdiri dari 6 kereta ya. Ini kereta paling akhir, ini kereta paling ujung. Next, kemudian di sini juga tersedia rak bagasi bagi kalian yang bawa tas. Mungkin untuk koper saya belum tahu bisa atau tidak ya, cuman karena medannya ini cukup kecil kapasitasnya, kayaknya besar kemungkinan untuk koper kayaknya kita pegang di pangkuan kita. Kemudian di sini tersedia hand grip juga, pegangan tangan guys, jadi yang berdiri bisa megang hand grip ini. Terus kemudian di sini tersedia LED display. LED display ini ada yang berupa running text digital ya, seperti ini, ataupun yang berupa yang di sebelah sini VHD yang paling terbarunya ya. Jadi ada dua macam, ada dua jenis ya.
Kemudian berikutnya di sini speakernya. Stasiun berikutnya, Harjamukti. Kemudian Next station, Harjamukti. tersedianya ruang prioritas di sini dan tersedia di semua rangkaian. Jadi satu rangkaian tuh minimal ada satu ruang prioritas yang tersedia. Kemudian tersedia juga segmen informasi. Ya guys. Dena perjalanan. Ya. Demi kenyamanan bersama, Dan makan dan minum, merokok, kita lanjut menuju ke depan lagi. duduk, Oke, tersedia para pemecah kaca juga kalau ada evakuasi. Ya, bubar. Bentar lagi kereta ini akan tiba di stasiun Cibubur dan kita akan turun. Dan Cibubur diguyur hujan, kelihatan banget rintik-rintiknya. Oke, kita fokus ke stasiun akhir, stasiun Harjamukti.
Kereta akan tiba di stasiun akhir Harjamukti. We are approaching final station Harjamukti. Oke guys, LRT-nya sudah tiba di stasiun akhir, stasiun Harjamukti, alias biasa kita sebut stasiun Cibubur. Dan depan kita ada LRT juga Akhir Harjamukti. yang kemungkinan bakal belok atau masuk ke Badung ya. Badungnya Cibubur ini Final station Harjamukti. langsung ke arah deponya. Thank you for using Oke, kita LRT turun. Jabodebek. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Oke, kita turun dari LRT. Dan infonya juga kereta yang ke arah Duku Atas sudah habis ya. Karena untuk uji coba peresmian pasca operasional di hari pertama dari stasiun Cibubur ini endingnya jam 4:30 menuju ke arah Duku Atas. Sedangkan yang dari Duku Atas menuju ke Harjamukti maupun Jatimulya itu keretanya berangkat dari Duku Atas jam 5:30. Tapi normalnya setelah udah operasional secara penuh, ini untuk LRT-nya berjalan setiap hari pada pukul 5 pagi sampai pukul 11 ya. 11:30 malam kurang lebih informasinya. Oke guys, kita langsung ke video penutup ya. Kita langsung masuk ending video di episode kali ini. Oke guys, ini adalah closing dari video Where to Go kali ini tentang first impression saya menaiki LRT Jabodebek dari stasiun Duku Atas menuju ke stasiun Harjamukti alias stasiun Cibubur. Dan saat ini saya sudah berada di stasiun Harjamukti. Dan untuk kali ini saya akan bahas review singkat saya perdana untuk mencoba naik LRT Jabodebek ini. Yang pertama, untuk LRT Jabodebek ini sendiri keretanya murni jalan sendiri ya, otomatis dan dikontrol oleh sistem. Jadi benar-benar LRT ini jalannya tanpa masinis ya, namun masih adanya train attendant yang fungsinya untuk monitoring, controlling, dan untuk pelayanan di kereta LRT Jabodebek itu sendiri ya. Kalau misalnya ada gangguan, kemudian ada kendala di dalam LRT tersebut, itu adalah tugas utamanya train attendant. Kemudian yang kedua, untuk LRT Jabodebek ini sendiri, saya masih menemukan case yang menurut saya minim tapi cukup krusial ya. Karena untuk LRT tersebut itu kalau dikala mau jalan ataupun mau berhenti, kayaknya seakan-akan kita merasakan ada hentakan ya, hentakan dadakan yang kalau misalnya kita agak bengong sedikit kaget ya. Jadi mungkin bisa diminimalisir lagi ya untuk hentakan minornya untuk LRT-nya. Kemudian untuk kenyamanan, nyaman banget, kursinya juga empuk, comfort lah ya. Kemudian untuk pengadaan ruang prioritas yang setiap ada ya, di setiap rangkaian ada minimal 1 ya, di kereta pertama, 2, 3, 4, 5 sampai kereta terakhir itu pasti ada 1 tempat prioritas yang khusus membawa kursi roda atau baby chair ya untuk bayi, itu cukup recommended. Kemudian temuan berikutnya view ke kabin masinisnya, mau yang dari arah depan arah belakang. Sempat ada wacana untuk spot tersebut mau ditutup ya, cuma karena kemungkinan untuk apa ya, menurut saya tuh kalau seandainya ditutup itu bisa menghalangi estetik yang ada di dalam LRT itu sendiri. Ya semoga aja nggak ada kebijakan untuk penutupan di area spotnya di kabin masinis ya, yang saya lihat itu transparan. Kemudian berikutnya saya mendapatkan kendala juga tadi di stasiun Duku Atas. Saya menemukan adanya kereta LRT itu sendiri, kereta udah ditutup, kemudian kebuka lagi itu LRT-nya. Walhasil itu menurut saya cukup bermasalah ya untuk case seperti itu ya. Semoga ini, menurut saya operasional LRT kali ini perdana melayani penumpang berbayar ini cukup
matang, luar biasa ya, walaupun dinamikanya sebelum operasional di sala uji coba itu banyak banget drama ya kalau saya ikuti beritanya ya. So far ini masih udah selangkah lebih maju, akhirnya ada kereta yang berjalan tanpa awak kabin masinis, yakni LRT Jakarta itu sendiri. Kalau informasi singkatnya sebenarnya juga tuh nggak cuma LRT Jakarta ya, itu LRT Jabodebek ya, sorry ya, yang bisa berjalan tanpa kabin masinis ya, tanpa awak masinis, seperti di MRT Jakarta, seperti di LRT Jakarta, ataupun di Skytrain-nya Kalayang ya. MRT Jakarta, LRT Jakarta, Skytrain Kalayang itu sebenarnya tuh speknya tuh sudah bisa dijalankan tanpa masinis ya, jadi ada tugasnya track attendant. Cuman karena mungkin alasan keamanan dan keselamatan, mungkin untuk LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Skytrain-nya Bandara Suta itu masih digunakan satu orang masinis untuk controlling aja dan untuk menjalankan kereta tersebut dengan aman. Mungkin untuk Where to Go kali ini episode perdana sub judul LRT Jabodebek kita sudahi hari ini. Next episode untuk LRT Jabodebek kita akan bahas berikutnya tentang full lintasan saya dan Amar ya. Amar ke Bekasi dan saya ke Cibubur lagi. Tapi untuk kali ini untuk Cibuburnya saya nggak bakal tayangin lagi view-view di kabin masinis ya, kayak long span, kemudian long letter U-nya. Itu saya nggak bahas lagi. Mungkin saya lebih ke shoot sampingnya ya, karena di shoot sampingnya itu cukup menarik juga ya untuk dilihat kayak proses perpindahan jalurnya itu sendiri ya. Dan yang nanya tarif juga nih, hampir lupa saya. Yang nanyain tarif untuk 1 bulan LRT Jabodebek, PT KAI juga memberikan diskon promo 78% sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-78 tahun. Jadi tarif semula itu di range-nya 23 sampai 27.400. Kita cukup bayar jauh dekat Rp5.000 dan kartunya bisa menggunakan kartu multitrip ini guys. Kemudian ada kartu bank elektronik seperti Debcash BNI, Imoni Mandiri, kemudian BC BRI, Flash BCA, Jakarta DKI, dan terbarunya aplikasi Akses by KAI juga setelah update itu sudah bisa pembelian tiket LRT Jabodebek. Jadi bisa bayar lagi by kris ya. Mungkin kalau Gojek tertarik ya, ataupun pemangku kepentingan yang lain mungkin bisa edukasi juga untuk bisa berbayar dengan menggunakan QRIS ya. Jadi nggak cuma dengan menggunakan Akses by KAI ya. Mungkin bisa dilihat lagi kelanjutan untuk paymentnya LRT. Dan untuk payment LRT bakal kita bahas juga, karena memang landasan utamanya pembahasan paymentnya juga itu menjadi molok ukur tersendiri dalam sistem kemajuan transportasi. Nah, untuk jam operasionalnya saya sudah bahas lagi. Jam operasional LRT Jabodebek untuk waktu dekat ini ya, dari hari pertama operasional berbayar itu dimulai dari pukul 5 sampai jam, kalau tadi hari pertama ya, dari jam 2 siang sampai jam setengah 5 dari Cibubur atau ke Jatimulya ya, dan dari Duku Atas jam setengah 7. Setengah 6 ya, setengah 6 ya, pokoknya yang sudah saya bahas tadi, setengah 6 dari Duku Atas, setengah 5 dari Jatimulya ataupun dari Harjamukti, hampir lupa. Tapi next overall untuk operasional regulernya mulai dari pukul 5 pagi sampai pukul setengah 12 malam ya, infonya sih sampai setengah 12 malam. Nah, dan yang nanya juga tarif minimalnya dia untuk sekarang kan karena berhubungan tarif jauh dekatnya 5.000, jadi tap in minimal 5.000 ya, kalau bisa lebih ya, tap in minimal 5.000. Tapi kalau udah tarif normal kemungkinan besar mengikuti tarif ya, tarif tertingginya seperti di KRL Komuter Lain. Oke guys, tanpa panjang bulu lagi kita sudahi episode kali ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan terima kasih ya udah nonton video ini tanpa skip. Terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe to go dan share video ini jika berguna untuk kalian. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Hendro pamit. Bye. See you.